Panggilan beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan, minggu keempat di bulan Januari adalah minggu yang istimewa bagi gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Tiap minggu keempat di bulan Januari, gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah menyelenggarakan pertukaran pelayanan kebaktian. Namun, di minggu keempat bulan Januari 2021 ini, tidak diselenggarakan pertukaran pelayanan kebaktian karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Meskipun demikian, sebagai wujud kebersamaan dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, kita tetap menyelenggarakan satu ibadah minggu yang khusus, dengan tema yang khusus pula. Ibadah minggu ini merupakan ibadah dalam rangka kebersamaan gereja-gereja dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Saat ini, marilah kita datang menyembah Tuhan dengan kidung pujian Patut Segenap yang Ada. Kebaktian Minggu dalam rangka kebersamaan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah ini terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka. Umat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan firman Tuhan dalam ibadah minggu ini adalah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Melalui tema ini kita akan belajar bersama dari Injil Yohanes, satu topik yang sedang aktual diperbincangkan oleh umat Kristen, yaitu mengenai penyembahan dan juga mengenai ibadah. Pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk mengubah cara beribadah yang selama ini kita jalani. Ada banyak pertanyaan seputar peribadatan yang muncul. Hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan pengalaman kita beribadah pada masa pandemi dengan mengaitkannya pada perkataan Tuhan Yesus, yaitu agar menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Firman-Mu ku pegang selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah. Padamu aku bersandar, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku.
Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang untuk mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa dalam peribadahan yang kami lakukan selama ini, kami belum sungguh-sungguh mengarahkan hati kepada-Mu. Terkadang kami tidak beribadah dengan tulus dan jujur, karena kami masih berfokus pada memenuhi kepentingan diri sendiri. Ampunilah kami jika ibadah kami hanya berhenti pada ritual-ritual gerejawi semata. Ampunilah kami jika ibadah kami tidak menjadi nyata dalam perkataan dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Allah jika penyembahan kami tidak berkenan bagi-Mu. Mampukanlah kami mulai saat ini untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah anugerah pengampunan dari Tuhan seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 13, 38-39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang mempercaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, mari kita masuk dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, di situasi pandemi ini, ketika kami beribadah online, kami juga mengucap syukur bahwa kami masih terlibat dan bersama-sama dalam kebersamaan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah yang terdiri dari 8 klasis, dan di dalam klasis-klasis yang ada, GKI Jati Bening Indah Bekasi ada di dalam wilayah GKI Klasis Jakarta 1. Dalam kebersamaan ini, biarlah roh Tuhan yang ada di dalam hati kami satu persatu boleh memandu kami untuk kami boleh menjadi pendengar sekaligus pelaku firman di dalam hidup hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang keempat, ayatnya ke-19 hingga ayatnya yang ke-24. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, salam sehat untuk kita semua. Saudara, ketika kita berbelanja bahan makan sehari-hari, semisal telur seperti ini, kadang-kadang membutuhkan mata kita ini teliti ketika kita membeli. Karena kan kita memilih yang terbaik untuk kita makan. Sehingga kita perlu melihat apakah bintik-bintik yang ada di telur ini bintik-bintik asli dari kulit telur atau bukan. Karena bila kita membeli telur dalam bentuk packing, belum tentu semuanya itu baik. Kadang-kadang ada yang retak, kadang-kadang ketika mau dipecah sudah berbau busuk. Kadang-kadang tanpa kita sadari, bintik-bintik yang ada, bintik-bintik biru tua yang menunjukkan bahwa telur itu sudah busuk. Seperti kalau kita terpukul atau lebam, kondisinya seperti itu. Membeli telur pun perlu memilih. Kadang-kadang yang sudah di packing
kemudian tidak ada tanggal kadaluarsa, kita pasti bertanya, apalagi yang ada tanggal kadaluarsa, kadang-kadang pun justru kadaluarsa. Bahkan orang ketika tidak hati-hati memilih, maka yang terjadi dia mendapatkan yang tidak baik. Pernahkah ketika Bapak Ibu sedang memilih-milih telur, ya sama-sama orang banyak, seseorang bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana cara memilih telur yang baik? Disadari atau tidak, ketika kita pandai memilih telur atau terbiasa memilih, maka orang akan melihat kepada kita, oh orang yang ini bisa jadi acuan nih untuk memilih telur yang baik. Lalu orang itu akan bertanya, gimana sih caranya memilih telur? Kalau kita bersedia menolong, dan kita dengan tulus menolong, mencarikan telur yang terbaik, maka sebenarnya kita sedang berbagi trik-trik untuk mencari telur yang terbaik. Bukankah itu yang dicari oleh semua orang? Ketika kita ingin melakukan atau memilih sesuatu, tentu yang terbaik. Yesus pun di dalam kisah Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42, di mana ayat hari ini yang kita bahas ayat 19 sampai 24 masuk bagian di dalamnya, sedang menolong seorang perempuan Samaria yang membutuhkan pertolongan saat itu karena dia ada di dalam situasi tersesat. Gambaran orang Samaria ini adalah gambaran kita semua seperti saat ini juga, dan bahwa dia berjumpa dengan Yesus yang saat itu bekerja secara nyata di dalam kehidupan pada zaman itu. Maka Yesus yang hadir sebagai Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia, bertugas melayani semua orang. Yesus tidak memilih-milih dan tidak memilah-milah. Dia memberikan teladan bagaimana perempuan Samaria ini diajak untuk mendialogkan masalahnya dengan firman Tuhan secara langsung dalam kacamata budaya, tradisi, dan agama, dan bagaimana Tuhan menjawab di dalam kacamata firman Tuhan. Kita mulai dengan budaya dan tradisi yang mempengaruhi keagamaan seseorang, cara kita beragama. Penyebutan perempuan Samaria menegaskan strata sosial bahwa dia adalah seorang perempuan yang tentu berbeda dengan seorang laki-laki. Seorang perempuan di dalam kehidupan orang Yahudi bagaikan kelompok kelas 2, di mana ketika ada di dalam ibadah, dia tidak boleh ada di ruang utama. Apalagi perempuan Samaria yang jelas-jelas memiliki perbedaan suku karena orang tuanya menikah antara orang Yahudi dan orang Samaria. Perbedaan ini membuat jarak. Orang Samaria dianggap tidak bertuhan, tidak mengenal budaya dan tradisi, serta meninggalkan budaya dan tradisi orang Yahudi. Orang Samaria memiliki jarak dengan orang Yahudi karena orang Yahudi tidak mau melihat ataupun berteman dengan orang Samaria yang menikah campuran seperti ini. Sudah perempuan yang kalau beribadah pun harus di luar, di halaman luar tempat ibadah atau bait Allah. Dia adalah seorang yang memiliki masa lalu yang tidak baik. Hal-hal inilah yang menjadi hambatan bagi dia. Ketika ia menemui Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyapa, dan ketika dia melihat tradisi Yesus adalah orang Yahudi yang seharusnya memiliki larangan tidak berbicara dengan dia, Yesus waktu itu membuka dirinya. Dia menolong perempuan ini untuk memahami tentang keberadaan dirinya, untuk mendialogkan apa yang terjadi dalam tradisi, budaya, dan keagamaan yang dia miliki dengan firman Tuhan. Sapaan Yesus yang bersedia bercakap-cakap dengan orang Samaria ini menyadarkan perempuan Samaria ini bahwa dirinya sebenarnya tidak pantas untuk diajak bercakap-cakap oleh Tuhan Yesus yang mempunyai kehidupan. Halangan-halangan yang terbesar bagi dia adalah selain dia ini seorang perempuan dalam bias gender, lalu tradisi keagamaan yang memisahkan antara Samaria, orang-orang Samaria, dan orang-orang Yahudi. Apalagi yang masuk kriteria seorang yang tidak layak karena melakukan dosa dengan pelacuran yang dia lakukan, ataupun memiliki suami yang bukan suaminya sendiri. Orang-orang seperti ini siapa yang mau mendekat? Murid Yesus pun mungkin tidak akan bersedia. Para nabi apalagi. Tetapi Yesus betul-betul seorang
yang luar biasa. Selain Tuhan, dia adalah manusia yang memiliki hati. Dia ingin bahwa perempuan Samaria ini dapat memilih yang baik, memilih jalan yang terbaik. Dan perempuan Samaria ini memilih untuk membuka diri, sebagaimana Yesus membuka jalan kebenaran bagi dirinya dan semua orang pada saat itu. Ia memilih untuk membenahi dirinya saat itu, dan dia menyadari bahwa Yesus dengan kalimat-kalimatnya adalah seorang nabi, seperti yang orang tuanya ajarkan. Jadi di sini kita bisa melihat meskipun dia orang Samaria, dia mengenal budaya Yahudi dan Tuhannya orang Yahudi. Karena itu dia bisa menyebut bahwa nabi, seorang nabi adalah utusan Allah yang menyampaikan pesan-pesan Allah, yang menyuarakan suara kebenaran. Dirinya selama ini ada di bawah kungkungan budaya dan agama. Ia tidak memiliki kesempatan untuk mendialogkan perbedaan tersebut. Dan ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang memberikan pencerahan kepada dirinya, dia bersedia untuk terbuka. Perempuan Samaria itu bertanya kepada Yesus hal tempat menyembah yang benar. Karena bila mengikuti budaya Samaria, maka tempat menyembah yang benar adalah Gunung Gerizim. Kalau orang Yahudi, maka bait Allah. Nah, sedangkan Yesus adalah seorang nabi. Dia sedang belajar dari Yesus bagaimana mendialogkan keterbukaan Yesus dalam perbedaan suku, budaya, dan cara beribadah masing-masing suku. Kalau setiap suku mengklaim tradisinya, budayanya, agamanya yang benar, maka Tuhan Yesus sebagai nabi, apakah dapat menerima semua hal tersebut sebagai kebenaran? Nah, Tuhan Yesus memberikan jawaban yang tidak pernah diduga oleh perempuan Samaria ini sebelumnya. Yesus mengatakan di ayatnya yang ke-20, saatnya akan tiba, bahwa bukan tempat penyembahan yang utama. Jadi bukan di gunung ini atau Gunung Gerizim, atau bukan juga di Yerusalem. Bukan terikat dalam tanda kutip pada tempat. Ada perubahan cara berpikir yang Yesus transferkan kepada perempuan Samaria ini. Bagaimana menyembah Tuhan. Saat terkait dengan waktu, terkait dengan konteks yang berubah-ubah. Bagaimana umat Tuhan beribadah dalam konteks yang berubah-ubah, namun tetap menyembah Tuhan dengan benar. Ayat yang ke-23, Tuhan Yesus mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yaitu bagaimana seseorang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Fokus penyembahan adalah pada sikap seseorang, sikap penyembah ini terkait dengan roh dan kebenaran. Bahwa menyembah Tuhan berarti menyembah dengan keseluruhan hidup pribadi orang tersebut dalam roh dan kebenaran. Ayat 24 kembali menegaskan tentang siapa Allah yang kita sembah. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena Allah adalah roh, maka dasar persekutuan, dasar pertemuan-pertemuan ibadah kita adalah dengan roh Tuhan. Hal utama saat menyembah Tuhan, salah satunya adalah dengan melakukan persekutuan dan atau peribadahan-peribadahan, dimulai dari ajakan Roh Kudus kepada kita semua setiap pribadi untuk menjawab panggilan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa untuk mengundang gereja atau eklesia dalam sebuah koinonia atau persekutuan. Apa yang Yesus tegaskan dalam Injil Yohanes mengingatkan kita bahwa konteks kita pada saat ini adalah pandemi. Dalam situasi pandemi, ibadah tidak bisa dilakukan seperti tidak ada pandemi. Inilah saat konteks yang terjadi kini dan di sini didialogkan dengan situasi kita dengan teks Alkitab. Mengingat pada saat ini kesehatan adalah hal utama, maka kita beribadah dengan cara online. Tentu awalnya menyulitkan banyak pihak, namun Tuhan juga memberi kecerdasan kepada kita bahwa pandemi terjadi di era digital, di era internet, dan kita dapat menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat bantu kita untuk beribadah. Apakah semua dapat mengakses internet? Maka gereja pun terpanggil untuk menjadi jembatan bagi mereka yang terkendala dengan akses internet. Majelis Jemaat GKI Jati Bening Indah Bekasi menyediakan khotbah dan liturgi dan bisa diunduh lewat WhatsApp group
ataupun dibagikan dalam bentuk fotokopi namun terbatas. Karena kita harus menjaga 5M, yaitu menjaga jarak. Kita perlu memakai masker kemanapun kita pergi. Kita perlu mencuci tangan setiap saat. Kita perlu menjauhi keramaian. Kita perlu keluar rumah apabila perlu atau urgent. Hal yang berikutnya adalah di dalam ibadah online, berarti kita butuh kesiapan terkoneksi dengan ranah publik. Mau tidak mau, apa yang kita tayangkan adalah hal-hal yang bahasanya perlu untuk dibatasi. Karena bahasa persekutuan yang khusus untuk kita menjadi bahasa publik antara kepentingan internal yang dieksternalkan namun terbatas. Karena itu kita perlu berhati-hati dalam menyampaikan pesan-pesan tanpa menimbulkan kontroversi. Hal yang berikutnya adalah dengan memilih ibadah online, kita memiliki tantangan untuk terus-menerus melakukan inovatif. Karena mau tidak mau, kita akan bersama dengan gereja-gereja antar denominasi. Namun, tayangan yang bermanfaat tentu memiliki kriteria yang berguna dan sehat bagi pertumbuhan iman kita. Untuk itu setiap pribadi perlu memiliki filter-filter yang sehat dan juga membantu pertumbuhan iman kita. Sehingga ketika kita mengikuti ibadah-ibadah yang ada, kita mengikutinya di dalam roh dan kebenaran, di mana ibadah itu akan berdampak dalam hidup kita sehari-hari. Ibadah online sesuai dengan konteks pandemi bukan berarti selamanya akan dilakukan secara virtual. Karena komunitas eklesia atau gereja yang dipanggil oleh Allah ini adalah komunitas yang terkait dengan hubungan yang hidup antara Tuhan dengan kita dan kita dengan sesama manusia. Ibadah online hanyalah salah satu cara bagi umat Tuhan untuk menjawab tantangan zaman dalam konteks pandemi ini. Ke depan, bila pandemi dan efeknya mulai menurun, maka kita perlu melakukan ibadah dengan cara yang lain juga. Karena saat waktu ini dan waktu ke depan tentu berbeda. Mungkin kita bisa mengkombinasikan mana ibadah-ibadah yang bisa online, mana ibadah-ibadah yang bisa onsite. Yang berikutnya, kita perlu memanfaatkan media internet dengan bijak. Sementara masih ibadah online, maka kegiatan atau ibadah persekutuan kita secara online dengan memanfaatkan media sosial dan membantu persekutuan tentunya di era milenial ini. Dan kita perlu juga mendapat pemahaman yang baik bagaimana digital ministry atau penggunaan media sosial, internet khususnya di dalam persekutuan atau ibadah-ibadah. Karena kita akan selalu terkoneksi. Dan kita perlu memanfaatkan media sosial dengan harapan umat dapat tetap melaksanakan persekutuan baik dalam komisi-komisi yang ada maupun memanfaatkan media sosial. Tentu sekali lagi dengan bijaksana. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari kita mengarahkan persekutuan-persekutuan kita dalam rangka menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam situasi pandemi ini, tetap bersemangat bersekutu melalui media sosial dengan bijaksana. Tuhan memberkati. Tuhanku, bila hati kawanku
Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur di tengah situasi pandemi Tuhan tetap memelihara kebersamaan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah sebagai bagian dari GKI yang terus menggereja dan berupaya untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Termasuk ketika tim GKI melakukan pengumpulan dana untuk menolong saudara-saudara kami yang terkena bencana alam. Kiranya berkat yang Tuhan boleh berikan ke kami ini boleh tersalurkan dengan baik melalui karya yang dilakukan oleh tim GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Kami juga berdoa bagi situasi pandemi saat ini. Kiranya boleh kami lalui dengan tetap bersyukur kepada Tuhan, teguh dan setia mengikut Tuhan. Perlengkapi kami ya Bapa, untuk boleh melakukan persekutuan-persekutuan dan ibadah-ibadah kami di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa kami dari pusat hingga daerah. Berikanlah hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh mengutamakan kepentingan orang banyak daripada pribadi ataupun golongan. Kami juga bersyukur bagi pemerintah yang merencanakan vaksinasi bagi seluruh penduduk Indonesia dengan situasi pandemi saat ini. Biarlah boleh berjalan dalam kasih anugerah Allah. Kami juga berdoa bagi para penyintas COVID, mereka yang sedang berpulih, rekan-rekan yang sedang berjuang untuk pulih, dan juga para medis yang membantu pemulihannya. Tuhan boleh sertai keluarga mereka, Tuhan boleh berkati mereka ketika mereka berkarya di luar rumah. Tuhan boleh menolong, memampukan keluarga untuk tetap boleh menyatu hati dengan orang-orang yang sedang berjuang. Kami juga berdoa untuk GKI Jati Bening Indah Bekasi dalam situasi kami beribadah dalam roh dan kebenaran. Kuatkan dan teguhkan kami, juga cita-cita kami suatu hari untuk memiliki tempat ibadah permanen. Kami juga berdoa bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun, baik pribadi maupun pernikahan. Mereka boleh bersyukur akan kasih karunia Allah di tengah situasi ini. Dan bagi mereka yang status dan fungsi sosialnya mohon untuk mendapat perbaikan dari tahun ke tahun. Mereka yang memikirkan untuk studi lanjut, mereka yang berpikir untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka yang berharap memiliki pasangan hidup ataupun anak, ataupun mereka yang tidak diberi anak, tidak dikaruniai anak ataupun pasangan hidup dan memilih hidup sendiri. Tuhan juga boleh teguhkan bagi mereka yang menjadi janda, duda, dan yatim piatu ataupun tubuhnya berdisabilitas. Tuhan juga boleh teguhkan mereka. Inilah seru doa kami ya Bapak, bersama juga anggota jemaat yang membutuhkan pemulihan karena sedang dalam kondisi sakit. Untuk Ibu Deborah Karo, untuk Ibu Bestida Sianipar yang ada di NTT, untuk saudara-saudara kami yang saat ini karena situasi pemulihan seperti Bapak Gurning, dan juga untuk Tante Evi Amanupunyo, Tuhan juga boleh kuatkan dan teguhkan. Kami naikkan doa ini di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dasar persembahan. Dalam masa pandemi ini mungkin ada banyak kekhawatiran yang muncul dalam hidup kita. Tetapi kiranya berbagai kekhawatiran itu tidak menghalangi kita untuk melihat penyertaan Tuhan
dalam kehidupan kita dan tidak menghalangi kita untuk tetap bersyukur. Marilah kita menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Dasar persembahan terambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, sungai kasih-Mu tak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Biarlah aliran kasih-Mu dapat membuat kami senantiasa bersyukur, khususnya melalui persembahan yang kami berikan kepada Engkau. Terimalah persembahan kami, ya Allah. Mampukanlah kami untuk selalu bersyukur atas setiap situasi yang kami alami, karena kami percaya bahwa Engkau selalu beserta. Amin. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Mari saudara kita tetap melakukan persekutuan-persekutuan, ibadah-ibadah dalam roh dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Karena itu, biarlah berkat Tuhan ini boleh saudara bagi kemanapun saudara melangkah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini hingga selamanya.